Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Ngopi Rabu Malam yang ke-135. Kali ini masih dengan tema pengadilan teks yang akan mendakwa cerpen berjudul Musyawarah Keluarga Kunyuk karya Uyung Nuha. Saya bertindak sebagai hakim dan Iis Taulida bertindak sebagai penuntut. Mari kita ikuti perbincangan ini, semoga mendapatkan manfaat setelah pembongkaran dan pembahasan karya cerpen Uyung Nuha. Baik, saudara terdakwa, Anda sudah siap mengikuti persidangan ini? Siap. Sudah makan? Sudah makin. Berarti Anda kuat untuk mengikuti segala kritik dan koreksi yang akan kami selenggarakan. Musyawarah Keluarga Kunyuk. Kenapa Anda memilih judul ini untuk cerpen Anda? Karena di keluarga ini itu yang menjadi pokok soal adalah perkara warisan. Nah, warisan ini biasanya menjadi sumber keributan bagi anak-anak. Sumber konflik. Iya, sumber konflik, betul. Itu. Jadi bahasanya dengan segala agar lebih adil gitu, kemudian tertib, maka seolah-olah dibuatlah semacam musyawarah agar semua mendapat bagiannya dengan Adil. semestinya. Padahal tidak. pada Kenyataannya kakak dari tokoh utama ini begitu bernafsu ingin menguasai warisan ayah ibunya, bapak ibunya. Kemudian datanglah tokoh yang tidak disangka-sangka yang juga dia menginginkan warisan keluarga ini. Tidak disangka-sangka atau justru jadi biang dari seluruh persoalan yang berlangsung. Iya itu. Kalau tidak disangka-sangka itu kan biasanya tiba-tiba. Orang yang datang tiba-tiba. Orang yang tidak diketahui asal-usul sebelumnya. Bagi tokoh utamanya ini kan dia itu selalu bersikap baik gitu. Jadi kepada tokoh utama ini dia awal-awal dia tidak seperti baik-baik saja gitu. Eman. Tidak menunjukkan perangai buruknya. Tidak. Tapi di belakang tokoh utamanya dialah yang menusuk gitu. Dengan cara menghasut kakak-kakaknya, kemudian kakak-kakaknya si tokoh. Iya, menghasut kakak-kakaknya si tokoh dan main dukun. Entahlah. Saya bukan, jadi tidak begitu verbal gitu mah dikatakan main dukun, tidak, tapi saya menghadirkan simbol saja gitu, bahwa orang ini bukan orang sembarangan, tidak polosan gitu. Main dukun tuh untuk membunuh kedua orang tuanya atau karena untuk menghasut kakak-kakaknya tadi? Bisa jadi semuanya benar gitu. Jadi yang jelas tujuan dia tercapai untuk menguasai harta warisan. Ini sekarang gini, yang menjadi persoalan atau yang membuat saudara-saudaranya iri pada si tokoh itu apa? Karena saudara-saudaranya ini
mereka itu kan dimanja betul. Jadi oleh orang tuanya, oleh bapak ibunya disuruh sekolah itu tidak mau. Jadi pengennya tuh foya-foya, senang-senang gitu. Jadi siapa? Kakak-kakaknya. Jadi disuruh sekolah tuh tidak mau. Ketika si adiknya ini yang bungsu ini itu kenapa disayang betul oleh bapak ibunya, karena dia meskipun sadar sebagai anak orang punya gitu, orang kaya, tapi dia juga tidak melupakan pentingnya pendidikan gitu. Jadi orang tuanya sih berharap bahwa anak-anaknya ini nanti bisa gitu melek pendidikan. Setidaknya ketika mengurus bisnis keluarganya kan tidak semata-mata hanya mengandalkan turun temurun gitu loh, tetapi ada juga ya butuh inovasi, butuh masukan gitu kan, barangkali dari ilmu-ilmu yang didapatkan di sekolah formal gitu. Nah, si bungsu ini dia tokoh yang baik gitu loh. Ya, dia nurut kepada orang tuanya gitu kan. Kemudian dia juga sampai berhasil menuntaskan kuliahnya gitu. Ketika dia menuntaskan kuliahnya, itu dia berjuang sendiri. Tetapi kakak-kakaknya itu merasa kemudian berjasa gitu. Padahal sama sekali tidak memberikan dukungan moral maupun moral lah. Kalau material sih dari orang tua ya. Orang tuanya yang membiayai dia kuliah. Gitu. Tapi di sini ada apa campur tangan siapapun? Karena yang kesalahan. Tanpa uang sepeser pun tangan kalian. Kalau kalian jelas. Jadi ini kan orang tuanya sudah meninggal, orang tua tuh sudah meninggal. Nah, otomatis ketika dia kuliah, maka kan itu jatuh kepada kakak-kakaknya gitu yang mengatur keuangan, bisnis dan lain-lain gitu kan. Nah, tetapi si kakaknya ini tidak mau gitu, ingin menguasai itu sendiri. Ya sok Ira kuliah gitu, biaya dewek gitu kan. Nah, salah satu faktor yang membuat kakaknya iri yaitu karena dia kuliah sementara merekanya tidak. Mereka mungkin ini memang tidak tertuliskan ya, mereka lambat laun belakangan itu mungkin menyesal karena tidak mendengarkan omongan orang tuanya untuk belajar gitu. Sebentar, ini rasa iri yang menurut saya tidak cukup beralasan. Tidak kuat. Kalau karena adiknya kuliah, mereka tidak. Pilihan. Mereka punya uang untuk pura-pura kuliah atau untuk membeli jasa gitu. Jadi si tokoh itu harus sangat spesifik mendapatkan perlakuan istimewa dari orang tuanya. Itulah yang menyebabkan ada argumentasi yang membuat tindakan-tindakan mereka bisa dibenarkan oleh sebagian pihak. Misalnya, si ketahuan di kemudian hari bahwa si orang tua ini sudah bikin surat wasiat dan memberikan lebih dari separuh hartanya kepada si bungsu. Nah, si bungsunya ini perempuan sendiri sih. Ya, kalau dalam teori Faraid itu kan 3/4, 2/4 ya. 2/4 perempuan itu. Jadi alasan yang paling mendasar untuk membuat saudara-saudaranya merasa iri itu bukan karena dia kuliah, nggak cukup kuat. Harus ada sesuatu yang dikerjakan secara berkomplot. Karena jika dilakukan sendirian, ini tidak akan bisa. Misalnya, sertifikat sudah atas nama si bungsu, sertifikat tanah, sertifikat rumah, gitu. Itu yang paling mungkin, sehingga pantaslah saudara-saudaranya iri. Kok begitu sih caranya? Kok begitu sih? Nah, agar si tokoh atau si bungsu ini violen ya, menjadi korban. Ya, dia tidak tahu bahwa
2/4 atau 3/4 harta orang tuanya diberikan ke dia semua gitu loh. Kemudian saudara-saudaranya tidak punya cara selain memaksa si bungsu untuk menandatangani perjanjian baru. Kalau cuma jadi kasusnya gini, kalau dulu ada teman yang orang tuanya sudah memberikan warisan ketika masih hidup, tapi tanpa legalitas, tanpa surat, gitu loh. Cuma secari kertas saja. Itu kan nggak bisa kayak gitu. Nah, semua sudah dibagi rata. Salah satunya sudah menghabiskan warisan itu dan dia mau mengambil warisan saudaranya yang lain. Itu terjadi karena tidak ada legalitas. Jadilah keributan, jadilah masalah sampai sidang berkali-kali di PM. Tuh. Artinya apa? Harus berangkat dari sesuatu yang normatif. Dari hukum positifnya jelas mereka tidak bisa melakukan perubahan kecuali memaksa orang itu tanda tangan. Gitu. Dari situ, sertifikat semua atas nama si bungsu. Jadi hampir tidak semuanya, tapi mayoritas harta orang tuanya itu diberikan kepada si bungsu. Itu yang menyebabkan yang lain sudah tidak sekolah, warisan orang tuanya habis, ternyata ketahuan si bungsu yang mendapat jatah paling banyak. Kalau orang tidak sekolah sejak awal tidak akan pernah berpikir bahwa nanti saya akan sekolah. Jadi dia tidak merasa iri kepada adik-adiknya yang sekolah. Yang iri adalah ketika dia diberikan kesempatan untuk kuliah, dianya tidak mau, otaknya tidak mampu. Akhirnya di kemudian hari dia mengungkit-ungkit, kalau kakak kuliah, kamu tidak akan bisa kuliah. Padahal kesempatan sudah diberikan, udah diambil. Iya betul. Otak tidak mampu. Alasannya kemudian nanti balas budi, nah, ya, balas jasa. Itu. Ketika diberikan uang, silakan kamu kuliah sekarang, nggak bakalan bisa, nggak bakalan mampu. Dalam cerpennya Ahmad Tohari yang anak-anak pengamen itu, yang dilarang membaca apa? Mengeja, dilarang membaca. Gimana sih larangan mengemis itu kan? Jadi lupa. Mengeja dilarang. Mengeja dilarang mengemis. Sebentar. Ya itulah. Maksudnya anak kecil saja yang saat itu tidak sekolah, dia bertanya gitu. Kalau sekolah nggak dapat uang enggak, justru mengeluarkan uang, ya rugi. Lebih baik saya ngamen. Saya dapat uang. Gitu loh. Mereka mengeja larangan mengemis. Nah, mereka mengeja larangan mengemis, ya kan? Jadi ketika dia dari awalnya sudah tidak mau sekolah, kedepannya tidak akan terpikir. Karena sudah dipengaruhi oleh situasi, oleh pengalaman, oleh hasrat-hasrat yang lain. Duit ya, terutama uang. Yang kuliah, yang sekolah saja belum tentu benar. Belum tentu memang dia niat sekolah, dia kuliah. Apalagi yang sejak awal tidak berminat. Nggak ada lah istilah sekarang gitu. Wah, saya menyesal karena tidak sekolah. Nggak ada. Nggak ada. Justru anak-anaknya Soeharto juga nggak ada yang sekolah. Justru mereka bangga gitu ketika tidak sekolah. Yang muncul adalah seolah bahwa dia berjasa. Kalau saya dulu kuliah, kamu tidak akan bisa kuliah. Kalau saya dulu sekolah, kamu tidak akan bisa sekolah. Seolah bahwa pengorbanannya itu seluruhnya diberikan kepada adik-adiknya.
Dan itu jikapun iya kenyataannya demikian, tidak layak, sangat tidak layak seorang kakak mengucapkan kata. Ya, karena rezeki sudah ada bagiannya masing-masing. Ya ini nasib, ini takdir. Nasib, kalau nasib bergantung kepada tangannya sendiri, takdir ya tergantung niat baiknya sendiri, itu takdir. Nah, kembali kepada persoalan ini, yang belum dimunculkan adalah alasan yang paling mendasar tadi. Saya memberikan contoh bahwa sebagian besar harta warisan dilimpahkan kepada si bungsu. Si kakak saudara-saudaranya diberi, tetapi tidak sebanyak si bungsu. Bagian mereka sudah habis, akhirnya merongrong. Ini kan linear sebenarnya, linear sekali, sangat umum. Maka harus ada yang spesifik. Sebenarnya tokoh Mang Dayat itu menjadi menarik jika ada penjelasan di situ yang menyebutkan bahwa saudara-saudara si bungsu bergantung kepada Mang Dayat. Karena seluruh warisan sudah habis, Mang Dayatlah yang menyuapi mereka. Iya, karena di sini Godfather. Oke. Mang Dayatlah yang mengendalikan seluruhnya. Kalau nggak ada dia, saudara-saudaranya si bungsu itu sudah kafiran semua. Malaikat. Sudah terlantar. Malaikat. Tetapi kecerdasan Mang Dayat adalah memanipulasi harta warisan si orang tua si bungsu, harta warisan kakaknya kan, seolah-olah bahwa ini dipercayakan kepada dia, kemudian diberdayakan, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran ponakan-ponakan. Padahal. Tetapi Mang Dayat tahu warisan yang paling banyak ada di tangan siapa. Orang yang mendapatkan harta dengan cara tidak baik pasti tidak akan pernah merasa cukup. Itu kuatnya begitu. Sementara ini kuatnya sejak kapan? Sejak kapan punya bisa musyawarah? Ya itu. Seluruhnya intrik. Nah, kalau emang ini intrik, ini masih terlalu dominan dengan curhatan si aku. Iya, betul. Si aku terlalu banyak curhat, tidak menceritakan siasat yang dijalankan oleh saudara-saudaranya dengan Mang Dayat. Kesulitannya ada di bagaimana si aku ini tahu kalau kakak-kakaknya bahwa kakak-kakaknya ini memiliki niat buruk, niat jahat gitu kepada dia. Ya nggak apa-apa, itu sih nggak apa-apa, itu bukan problem. Yang harus dipertajam itu kan bagaimana strategi Mang Dayat mengendalikan seluruh persoalan. Antara di belakang dan di depan si bungsu itu berbeda, hipokrit. pasti berbeda, bukan hipokrit lagi. Sudah perampok, udah rampok. Jadi ada cerita yang lain, seorang bapak yang punya tanah berapa ratus meter, kemudian dia mau menjualnya, tetapi digugat oleh anaknya sendiri. Anaknya menggugat karena dia memiliki bangunan di atas tanah yang mau dijual oleh bapaknya. Si anak ini bersekongkol dengan adiknya yang pengacara untuk menggugat bapaknya. Kalau tanah itu jadi dijual, bangunan yang ada di atas tanah itu otomatis ikut terjual. Nah, itu yang membuat anak-anaknya tidak terima. Tetapi
1 hari atau 2 hari menjelang persidangan, anak yang ketiga yang paling disayang oleh si bapak ini, yang justru menjadi pengacara kakaknya untuk menggugat dirinya, meninggal. Mau apa lo? Sebagaimana itu kelanjutannya? Entahlah. Artinya apa? Ini persoalannya harus benar-benar prinsip. Prinsip. Ketika tanah itu dijual, bangunan saya ikut ambruk, ikut hilang gitu loh. Nah ini juga harus ada di situ. Gitu. Jadi si saudara-saudaranya ini jika tidak bersekongkol dengan Mang Dayat, mereka semakin menumpuk utang kepada Mang Dayat. Padahal Mang Dayat itu membuka usahanya dari uang kakaknya sendiri. Dari uang mereka sendiri. Uang warisan mereka sendiri gitu. Itulah ya berkomplot itu yang terjadi, tetapi ininya pokok soalnya harus jelas, bukan hanya karena keserakahan terlalu biasa. Ini sudah menyangkut hidup mati. Saudara-saudaranya akan mati, akan disita rumah-rumahnya karena terlalu banyak utang kepada Mang Dayat. Padahal Mang Dayat sendiri mengutangkan uang mereka juga, tetapi mereka tidak tahu. Jadi di hadapan saudara-saudaranya Mang Dayat bersandiwara, di hadapan si bungsu bersandiwara juga. Dan Mang Dayat tahu, ini loh adikmu si bungsu, uangnya warisannya banyak, daripada utang kalian menumpuk ke saya kemudian rumah kalian saya sita, udah minta saja ke adik bungsu, paksa dia untuk membagikan ulang. Karena Mang Dayatnya nggak bisa ngambil langsung ke si bungsu, nggak bisa. karena udah normatif. Normatif tadinya udah ditempuh dulu sertifikatnya atas nama si bungsu, sertifikat itu nggak bisa ditakut kecuali si Perjanjian. si pemilik nama itu sendiri yang mengubahnya. Itu loh. Saya pahami ya. Jadi ini belum beralasan. Iya, belum. Jadi, terlalu banyak surhat. Sampai mau bunuh diri. Iya, karena cewek kan melo. Ya, Enggak semua. enggak. Iya sih, enggak juga. Semoga aku kuat. Besok aku akan menjadi lebih baik. Tulisan di tembok gitu. Gitu. Tomorrow I will be best gitu ya. Be better. Itu tulisan siapa sih? Iya, tulisannya siapa tuh? Tomorrow I will be best. Apa sih? Ini ngomongin apa? Mohon maaf. Tadi yang di kamar teh Uyu. Gitu. Itu yang perlu diperbaiki. Satu, curhatan dikurangi, lebih kepada bagaimana Mang Dayat menjalankan intriknya, menjalankan siasatnya. Jadi harus tidak kurangnya di mana ketika rumah mereka mau disita oleh Mang Dayat, sehingga mereka beralasan untuk meminta warisan kepada si bungsu. Itu sangat kuat alasannya. Maka bersekongkol. Kenapa Mang Dayat baik-baik kepada si bungsu? Karena dia merasa sudah merampok uang orang tua si bungsu. Jadi kalau si bungsu dikasari, salah-salah, dia bisa terbongkar. Coba. Ada lagi? Ya, ini pada penyusunan kalimat lah. Beberapa yang harus dihapus, harus diperbaiki. Senang-senang dengan foya-foya berbeda. Kemudian apa lagi? Iri itu jangan iri itu abstrak, jangan dibikin absurd. Harus dikonkretkan. Konkretnya apa? Sejak kecil misalnya kalau dia dikasih mainan lalu dirusak oleh kata-katanya. Iri, bentuk iri itu konkret.
Jadi sejak kecil kalian selalu irinya gimana sih gitu. Harus jelas irinya gimana. Dibelikan mainan dirusak, diumpetin, di apa gitu. Dibelikan makanan enak dikasih tembelet misalnya. Diam-diam dikasih tembelet sehingga tidak bisa dimakan. Ini kan bentuk kejahatan. Jadi ya, orang iri itu sudah sejak kecil sudah kelihatan. Dia tidak serta-merta, tidak ujug-ujug memiliki perangai buruk. Apalagi tidak sekolah. Itu sudah membangun dirinya sejak kecil. Dan ketika dewasa menjadi matang. Iya betul. Iya, matang. Matang ya. Expert. Matang perangai buruknya itu. Itu. Jadi ini watak tokoh, kemudian strategi Mang Dayat. Ya sebagai penulis kan punya keleluasan untuk bagaimana menceritakan Mang Dayat kompromi dengan mereka, musyawarah dengan mereka di mana, apa yang dibicarakan. Kemudian memanggil si bungsu secara pribadi, apa yang dibicarakan. Dari dua keterangan, dua peristiwa yang berbeda itu saja pembaca sudah bisa mengetahui Mang Dayat sedang bermain. Tidak perlu menjelaskan, ini Mang Dayat sedang bermain loh, nggak perlu. Apa yang dikatakan kepada saudara-saudaranya, apa yang dikatakan kepada si bungsu secara pribadi dan berbeda, itu sudah cukup. Oke, apa lagi saudara penuntut barangkali? Ini terlalu banyak caci maki soalnya, sama curhat. Ya, jadi apa yang dikerjakan oleh Mang Dayat tidak terdeteksi akhirnya. Hanya tiba-tiba muncul di belakang aja. Iya. Terus Jadi kayak perlakuan istimewanya juga nggak dijelasin. Apa sih yang dimaksud istimewa? Jadi pembaca itu tidak sama dengan penulis. Penulis, oh, ini maksudnya begini. Tapi kan kalau tidak ada keterangan itu mana pembaca tahu gitu. Harus ada penjelasan. Nah, cukup sumpah serapannya sedikit saja gitu. Selebihnya adalah bagaimana sekali Mang Dayat menemui si bungsu kedua kali, sampai yang ketiga kali. Itu kan ada pressure di situ. Jadi ini fokus, jangan karena momen wisuda kemudian oke deh, momen wisuda jadi pemantik saja. Flashback akhirnya, kemana-mana, kembali kepada mau flashback, mau dibalikin lagi ke depan atau sudah ditinggalkan saja. Jadi prosesnya tidak semudah. Ini kan lagi di depan lagi wisuda, di belakang tiba-tiba sudah musyawarah. Proses atau jembatan dari wisuda kepada si bungsu mau untuk duduk bersama mereka itu juga harus dijelaskan. Begitu. Jadi melonya jangan terlalu banyak. Nih, sumpah serapanya dikurangi. Tuh, makanya ini kan ada tiga tokoh. Mang Dayat, saudara-saudaranya jadi satu. Si bungsu. Inilah. Tetapi aktornya kan ada di Mang Dayat. Ya Mang Dayat lah yang mengendalikan. Jadi bagaimana Mang Dayat misalnya mengirimi si bungsu, terus dia menanam jasa agar di kemudian hari ketika ada persoalan ini tidak banyak bicara, disogok. Kamu kan tahu selama ini mama yang memberiku. Masa ketika saudara-saudaramu kesulitan, anggaplah apa yang kamu lakukan pada saudara-saudaramu sebagai bentuk dari penghargaan aku terhadap apa yang telah mama beri.
kerjakan kepada kamu. Oh, buk, gitu kan. Jadi apa yang dia kerjakan, sini, dari sini ke sini. Biliar. Karambol. Biliar. Jadi saya kan udah berusaha kepada kamu. Kamu anulah, jangan tidak perlu ke saya, para saudara-saudaramu saja. Padahal lihat kan, ketika ini diberikan ke sana, itu diberikan ke sini. Oke? Siap. Begitu. Oke, cukup kalau begitu kita sudahi ya. Demikian kawan-kawan di seluruh tanah air, pengadilan teks cerpen musyawarah keluarga kunyuk. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam ke 136 dengan judul yang berbeda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.